masyarakat pagan gitu lah. Ya, mengkristenkan masyarakat pagan yang dilakukan oleh siapa? Raja Konstantin. Raja Konstantin ini kan punya kepentingan nih dengan gereja nih kan, makanya gerejanya digandeng. Tapi karena gerejanya mempunyai paham yang beda-beda, akhirnya diadakan konsili, sudah fix pahamnya ini, baru Konstantin itu ingin mengkristenkan masyarakat pagan, rakyat daripada Romawi gitu. Pada saat itu kan Romawi kan memang ada Romawi Barat, kerajaan Romawi kan terpecah dua kan, ada yang Barat, ada yang Timur gitu kan. Yang di Antioquia itu kan yang di Timur gitu kan, yang nantinya dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, dari sini Raja Konstantin kan ingin memasyarakatkan Kristen kepada masyarakat pagan. Caranya bagaimana? Nanti akan saya kasih kajian khusus mengenai itu. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Raja Konstantin kepada rakyatnya sendiri, dengan cara memadukan ajaran Kristen dengan ajaran pagan gitu. Jadi seolah-olah begini. Ini contoh aja, contoh ya. Pada saat itu masyarakat pagan itu mempunyai acara atau festival yang disebut dengan untuk merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Ya. Mereka pesta pora, hura-hura, mabok-mabokan gitu. Pada saat Raja Konstantin ingin memasukkan Kristen kepada masyarakat pada saat itu, mereka pasti menolak dong. Wah, kalau saya harus mengikuti Kristen nanti saya nggak bisa pesta-pesta segala macam gitu kan. Akhirnya dimasukkan paham bahwa kalian tetap boleh pesta pora, tetapi ini gantinya hanya diganti gitu loh. Yang tadinya hari lahirnya Dewa Mitra menjadi hari lahirnya Yesus gitu. Prosesnya kurang lebihnya seperti itu. Akulturasi namanya. Iya, mungkin yang disebut dengan sinkretisme ya Pak. Ya. Nah, kira-kira gitu. Tetapi dari Konsili Nisia ini sebenarnya sudah juga dilakukan secara paralel, yaitu yang disebut dengan kanonisasi Bible. Ya. Kita sebenarnya umat Muslim ini, kalau saya nih, kita sering mendengarkan umat Muslim menyebutnya ini sebagai apa nih? Alkitab gitu kan? Quran kita Alkitab juga bukan? Iya. Iya. Kalau udah dibukukan. Iya. Quran kita kan juga Alkitab. Jadi Alkitab mana yang benar? Ada Alkitab ini, ada Alkitab Quran gitu kan? Nah, untuk yang ini saya lebih nyaman menyebutnya sebagai Bible. Bible itu adalah bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani Biblos gitu. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku. Kepustakaan. Ya, buku-buku yang dijadikan satu seperti ini gitu. Oke, ini untuk membedakan ya supaya kita Muslim bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar gitu. Nggak bisa disebut Injil, Pak. Nah, masalah Injil begini Pak. Injil itu dari kata Yunani yang yaitu Evangelion. Ya. Evangelion itu sebenarnya kalau diterjemahkan artinya adalah kabar baik. Awalnya kata Evangelion itu dipakai sebagai kabar baik atas kemenangan perang Pak. Gitu ya. Jadi kalau orang Romawi kan zaman dulu kan mereka menjajah kemana-mana gitu kan. Menjajah di sini menang gitu. Nah itu ada kabar balik ke Roma gitu. Ini kita menang di sini. Nah itu disebut dengan Evangelion atau kabar baik. Tetapi kata Evangelion itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab kan Injil. Kita sebagai umat Muslim harus memahami Injil itu begini Pak. Nabi Musa menerima kitab Taurat ya. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa disebut kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Isa Al-Masih, ya kan? Jadi, kita sebagai umat Islam harus memahami Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai Injil dalam perspektifnya Islam? Jangan. Nanti saya bisa buktikan perkataan saya itu. Buktinya di mana? Buktinya di dalam sini sendiri. Gitu. Kalau yang disebut Injil oleh orang-orang Kristen dengan Bible ini
sebenarnya itu hanya terbatas hanya 4 gospel. 4 gospel itu adalah yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Itu yang disebut dengan Injil oleh kalangan Kristen. Tetapi kita sebagai orang Islam harus berbeda. Jangan menganggap ini sebagai Injil. Karena apa? Karena yang ditulis di dalam 4 gospel tadi itu, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu hanyalah apa ya namanya ya? Biografi, ya. Biografi daripada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, tetapi yang menurut mereka gitu loh. Versi manusia. Versi manusia gitu ya. Nanti saya akan buktikan di meja Bapak ada Bible juga kan? Iya. Coba ada yang bisa bantu saya nggak buka Lukas pasal 20 ayat 1.